Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tabsiratan liulil albab wa 'audahu min bununil ilmi wal hakamil ajabil ujab wa ajalahu ajalul kutubi qadra wa abzaruha ilma wa a'dabuha nadma qur'anan arabiyyan ghairi dhi iwaj wala makhluqa wala syubhata fihi wala qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arbab alladzi anat liqayyumiyatihi alwujuh wa khada'at li admatihi riqab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts min asyrafis syuhub wa asyrafis syi'ab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para wargi sadayana, puji sedherek syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Kalayan kudrat iradahna urang masih dipaparinan kagiatan, dipaparinan kesehatan, dipaparinan taufik hidayah, sehingga urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua sampean urang ngepatkeun dua pandangan urang sejak thalabul ilmi. Mudah-mudahan dongkapna urang ka ieu tempat sing aya dina ridho sinareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salamna mugia kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, para sahabatna. Katut mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun umatna anu setia kana sunnahna, dipaparinan hidayah gambil ngalaksanakeun sunnahna, sangkankeun urang tiasa ngengingkeun syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para wargi sadayana, insyaallah dina kesempatan ieu simkuring bade menyampaikan terkait tentang tafsir surat Al-Waqiah. Tafsir surat Al-Waqiah. Kurang disampaikan margi ieu salah satu surat populer selain surat Yasin. Surat populer anu sering dibaca sehingga upami urang dipelajari, maka mudah-mudahan urang tiasa ngambil faidah tina naon anu didugikeun. Ai surat Waqiah wa hiya makkiyatun. Surat Waqiah ieu surat termasuk bangsa Makkiyah. Surat-surat dina Al-Qur'an itu terbagi dua, ya, secara turunan. Ya, tina 114 surat itu terbagi dua, aya Makkiyah, aya Madaniyah. Ya. Makkiyah itu surat-surat nu diturunkeun periode Mekah, periode awal, meskipun turunna di Madinah. Ya. Madinah ini surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah. Ya.
Jadi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Halamun makiyah ieu ciri-cirina biasana isina itu tentang akidah. Ya, isina tentang akidah, lamun bicara tentang akidah, rukun iman, iman ka Allah, ka malaikat, kana kitab, kana hari akhir. Cirina salah sajina upami surat makiyah ieu ya ayuhan nas. Hei jelema, sabab can aya munafik ya di Mekah mah. Ayana kafir jeung mukmin. Ya ayuhan nas, hei manusia. Beda jeung Madaniyah, ari Madaniyah mah biasana perintah ibadah, perintah sholat, perintah zakat, haji itu Madaniyah. Ya. Biasana surat-suratna aya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itunya. Ya surat Waqiah itu makiyah. Jumlah ayatna itu dah 80 genep ayat. Cek sapalekao 87 ayat. Ya. 88 ayat cek sapalekao. Tapi nu masyhur 80 genep ayat. Ya. Aya dina tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Biasana lamun dina Ibnu Katsir sok aya kautamaanna heula surat Waqiah teh. Ya. Aya urang bacakeun Bismillahirrahmanirrahim. Surat Waqiah ieu teh turun saparantos surat Toha. Ya. Surat Waqiah turun saparantos surat Toha. Qala Abu Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas. Nyarios Abu Ishaq ti Ikrimah ti Ibnu Abbas. Qala Abu Bakar, satu saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ya, upami sahabat gelarna radhiyallahu an. Diulangi deui salibnya. Upami sahabat radhiyallahu an. Upami Nabi disebat sallallahu alaihi, upami nabi-nabi nusanes alaihis, upami ulama nutos pupus disebutna rahimahu, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Hanafi rahimahullah. Upami ulama anu masih aya disebutna hafizahumullah atau hafizahullah. Ya, upami sahabat radhiyallahu an. Sahabat entong alaihi salam aya. Ya Ali alaihi salam. Lamun aya nu nyebut Ali alaihi salam, urang geus paham alirana ka mana gitu ya. Lamun aya nu nyebut Ali alaihi salam, oh alirana berarti Syiah. Ya. Dan para sahabat upami Sunni mah Ali radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Qala Abu Bakar ya Rasulullah. Saur Abu Bakar tepang sareng baginda Rasul, ya Rasulullah, qad syabbata, anjeun teh ieu nama ubanan huisan, geuning anjeun teh katingali huisan. Ieu surat Waqiah teh turun saparantos surat Toha. Ari surat Toha teh diturunkeun di awal-awal bi'sah. Karena pas Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ditaros ku Raja Najasyi di antawisna ya, atau sanes Raja Habasyah mah Abu Ja'far bin Abi Thalib mah ngawalna surat Maryam. Umar bin Khattab lebet Islam kalayan asbab rayina Fatimah binti Khattab. Ketika ditaros man hadza naon ieu Al-Qur'an dibacakeun surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Berarti Umar bin Khattab itu masuk Islam sekitar tahun ka-4 atau ka-5 saparantos diutusna Rasul. Kaum ka-4 lah. Rasul diutus sabaraha tahun? 40 tahun. Surat Toha turun. Berarti sekitar 44. Terus surat Toha, surat Waqiah. Berarti Abu Bakar naros ka Rasulullah terus gaduh uban teh sekitar usia 44 tahun Rasul.
Mejeunna nya. Ari huis teh biasana muncul aya sababaraha faktor uban muncul itu pertama karena faktor usia. Ya. Nu kadua karena faktor genetik. Genetik teh keturunan. Upami misalkan keturunanna sok ubanan 30 tahun sok nu katiluna faktor stres atau tapi ada sesuatu yang dipikirkan. Ya. Nah, Rasul menditingali hanya ada yang dipikirkan. Ya, syabbata. Saudara Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syabbata. Wahai Rasulullah, ayeuna mah anjeun tos beruban, Anda sudah beruban. Qala, kumaha walaran Rasulullah, sayyabtani Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Saudara Rasulullah walarana anu ngajadikeun kaula aya ubanan teh Hudun surat Hud wal waqi'ah surat al waqi'ah wal mursalat surat al mursalat wa amma yatasaalun surat an-naba wa idza syamsu kuwirat jeung surat at-takwir idza syamsu kuwirat. 5 surat. Naon maksudna? Rawahu Tirmidzi, ya riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala hasan, hadisna derajatna hasan. Ya. Ya tadi faktor yang membuat uban itu kesehatan utamana. Seueur emutan. Apakah Rasul banyak ingatan? Bisa jadi. Naon hubunganna jeung surat Hud, Waqiah, Al-Mursalat, amma yatasalun idza syamsu kuwirat. Di antara 5 surat ieu Hud-nas ayat ke-15 16 mangga dibuka tentang naon. Ieu sadayana berkaitan dengan kiamat, dengan hari akhir, tentang masa depan. Terus naon anu diemutan ku Rasulullah sampai ubanan. Ini bukan hanya semata-mata Rasul tentang dirinya, karena bagi pribadinya Rasulullah ini udah dijamin maksum dan selamat. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah itu min anfusihim, diutus itu dari jiwa kita, separuh jiwa orang. Rasul teh kan separuh jiwa orang. Ari separuh jiwa mah lamun orang kapikiran teh nya lamun aya nu sakit badan orang ya, tangan ikut sakit, hati ikut sakit. Ai Rasul teh diutus teh min anfusihim. Ya berkaitan kana jeung muludan. Sehingga maksudnya Rasulullah itu terpikir juga terkait nasib umatnya sampai ke ubanan. Jadi nambahan deui, Rasul itu bukan hanya pas waktu di padang mahsyar memikirkan umatnya, bukan hanya kemudian waktu di saat sakaratul maut, ketika masih hidup, sampai-sampai ketika ada ayat-ayat yang berbicara tentang kiamat, ini Rasul berubah. Kenapa? Karena bagaimana nasib umatnya berat. Surat Hud, surat An-Naba, dan kita tahu di Al-Quran ini ayat-ayat paling banyak, surat-surat paling banyak itu bicara tentang hari akhir. Makanya Al-Quran ini sumber informasi. Quran ini sumber informasi dan informasinya valid. Bukan hanya informasi yang telah lalu, menyangkut masa lalu, tapi juga informasi aktual tentang hari ini dan juga informasi yang akan datang. Al-Quran itu masih valid. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad atau yang disebut oleh orang-orang kafir asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu, bukan. Karena bagaimanapun mari kita sejenak kemudian berpikir terkait keajaiban Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan perintah pertama dalam Al-Quran itu tentang ibadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan larangan pertama dalam Al-Quran itu wala taj'alu lillahi andadan, tidak boleh musyrik. Lalu kemudian dari mana semua itu berasal?
dari Al-Quran. Allah menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau engkau ragu terhadap apa yang diinformasikan dalam Al-Quran, maka silakan buat satu ayat saja semisal Al-Quran. Kalau engkau mampu, wad'u syuhada'akum, ajak sekutu-sekutumu, ajak teman-teman. Ya. Nah, kalau kita mau melihat jujur hari ini, beda. Al-Quran itu bukan buku biasa. Kalau kita bicara tentang buku, sok buku naon nu paling populer, Harry Potter misalkan. Tidak sampai 20 tahun sudah ketinggalan zaman. Teks proklamasi nu dibacakan 80 tahun yang lalu. Hari ini sudah bahasanya sudah hampir ketinggalan. Namun orang baca buku-buku misalkan Buya Hamka, ya, yang beliau terkenal tulisannya, hari ini dibaca ke tahun 2025, ada kata-kata yang kemudian ada sesuatu yang sudah tidak cocok. Kenapa? Karena memang buatan manusia buku-buku itu. Buatan manusia. Ya, orang baca buku naon wae silakan dibaca buku-buku lama. Ada kemudian perihal-perihal yang sudah tidak relevan dengan hari ini. Ini membuktikan bahwa buku-buku itu buatan manusia. Tapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini sudah 14 abad yang lalu menceritakan kisah-kisah terdahulu, yang kisah-kisah itu terbukti relevan. Yang kisah-kisah itu hari ini masih bisa dibuktikan. Penelitian-penelitian ilmiah. Contoh, ya, marojal bahroini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bagaimana kemudian bicara terkait tentang dua lautan yang bisa ketemu. Allah bercerita itu pada abad dulu, 14 abad yang lalu, tahun 600. Lalu penemuan terkait dua lautan yang tidak bertemu itu diketemukan kemarin abad 19, tahun 1880. Seorang penyelam asal Prancis yang namanya Jacques Cousteau yang kemudian menyatakan bahwa ada dua lautan yang tidak bisa ketemu. Baru di abad-abad ini ketemu. Sementara Al-Quran sudah bicara tentang itu 14 abad yang lalu. Ini hebatnya Al-Quran. Secara historikal, secara sejarah, ini pun kemudian sudah bisa bagaimana kemudian tidak termakan oleh zaman. Silakan bandingkan dengan buku-buku biasa. Bestseller atau yang terbaik di zamannya tidak mampu menembus batas. Sok buku mana anu lahir kemudian hari ini masih bisa terbaca. Kalaupun ada buku-buku yang hari ini bisa dibaca, itu pun bersumber dari Al-Quran. Misalkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, itu kan sumbernya dari Al-Quran. Al-Muwatta'nya Imam Malik itu sumbernya dari Al-Quran. Sebenarnya kita itu ketika bicara tentang Al-Quran, hari ini harusnya logika kita pun berpikir, bagaimana mungkin kemudian ada satu buku yang bisa bertahan sampai berabad-abad. Pasti buku ini adalah sesuatu yang istimewa. So, ya, buku-buku hari ini, ya, terlebih kemudian di saat Islam pernah mengalami kemudian di Andalusia dibantai, ya, kemudian perpustakaan di Andalusia kemudian dihancurkan, sampai ada satu lautan sungai itu diceritakan warnanya hitam karena dibuangnya kitab-kitab bikinan di zaman Daulah Abbasiyah itu ke sungai. Tapi kemudian yang menjadi catatan, Al-Quran itu masih sama dengan hari ini. Mungkin hari ini banyak kitab-kitab buatan-buatan manusia yang fenomenal, tapi kemudian seiring zaman sudah hilang. Tapi Al-Quran, secara historikal, Al-Quran ini sudah bisa membuktikan, sudah bisa kita buktikan, bisa bertahan sampai abad hari ini, dan akan terus bertahan sampai akhir zaman. Itu secara histori. Secara gramatikal, ya, secara bahasa, Al-Quran ini, punten ya, kita ini yang awam terhadap Al-Quran, silakan bedakan bahasa Al-Quran jangan dengan yang lain, dengan hadis. Quran dengan hadis itu beda. Tajwid itu hanya berlaku untuk Quran. Sok lamun redaksi hadis,
dibandingkan dengan Al-Quran. Padahal hadis itu perkataan Nabi. Ya, tapi ini akan sangat beda. Beda dengan Al-Quran yang kalamullah al-munazzalu ala abdi al-muta'abbadu bitilawati al-manqul bil mutawatir. Beda dengan hadis. Ya. Ini aja sudah terasa bedanya. Padahal kita awam. Dari secara gramatikal. Ya. Belum lagi kalau kita mau menelusuri terkait tentang isi yang ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan jumlah kata syaitan dengan jumlah kata malaikat itu presisi, sama, seimbang. 88 kali. Syaitan disebut 88 kali, malaikat disebut 88 kali. Jumlah kata daratan, bahrun dan lautan, itu bahrun itu 2/3 lebih banyak dibanding dengan daratan. Ini presisi. Manusia mana yang pada zaman itu sudah mampu kemudian memprediksi seperti itu? Maka Quran ini memang bukan buatan Nabi Muhammad. Ini kalamullah. Al-hayat dengan al-maut di dalam Al-Quran itu jumlahnya sama presisi 115 kali. Masya Allah. Terus pernah ngitung tajan Mbak. Ini luar biasa. Kalau kita mau membongkar Al-Quran, ya, al-hayat, kata yaum, yaum itu artinya hari. Kata yaum di dalam Al-Quran itu jumlahnya 365 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sementara kata syahrun itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali. Yaum itu tentang hari. 1 tahun itu 365 hari. Kata syahrun itu bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Sementara Nabi Muhammad itu penerima wahyu pada saat itu dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Maka ini sudah membuktikan bahwa Al-Quran bukan kalamnya manusia. Quran itu kalamullah. Quran itu kalamullah, sehingga informasi-informasi yang didapat dari Al-Quran wajib kita. Apa informasi utama, arus utama dalam Al-Quran itu? Sebenarnya 2 poin saja rukun iman yang paling dasar itu. Mengenalkan Allah, yang kedua tentang hari akhir. Coba perhatikan dalam Al-Quran itu mengenalkan Allah dan hari akhir. Maka kenapa kita harus baca Al-Quran? Karena Allah mengenalkan dirinya melalui Al-Quran. Ketika kita ditanya siapa itu Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tuh tidak ada Tuhan selain Allah. Hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang hidupnya itu beda dengan kita. Kita tuh hidup, tapi hidup kita ini dihidupkan. Tapi Allah ma'al qayyum, hidupnya berdiri sendiri, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Beda dengan kita. Kita hidup karena kita dihidupkan. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita diperintahkan baca Al-Quran? Supaya mengenal Allah. Karena sejatinya prinsip hidup kita ini kan cuma 3 al-usulus salasa itu. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, dan ma'rifatun nabi. Kenapa 3 ini? Karena 3 ini yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Ma'rifatullah mengenal Allah, ma'rifatuddin mengenal agama, ma'rifatun nabi yaitu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Cara mengenal Allah itu ada 2 melalui ayat-ayatnya. Ada ayat qauliyah Al-Quran, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran, berarti dibaca Al-Qurannya. Ayat kauniyah itu alam. Kalau ayat kauliyah berarti yang digunakan ini adalah Al-Quran, ya, wahyu. Kalau ayat kauniyah ini akal. Hari ini kalau kita misalkan baca Quran nggak pernah, akal nggak pernah dipakai untuk kemudian meneliti tentang yang ada di alam ini, terus kemudian pertanyaannya dari mana kita mengenal Allah? Sekali lagi Pak, ini pertanyaan besar dalam hidup kita. Tugas besar dalam hidup kita itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa kita diciptakan untuk mengenalnya? Banyak orang yang kemudian tidak mengenal. Orang kalau masalah duniawi banyak yang hebat. Abu Jahal, Hisham itu ya, namanya Umar bin Hisham.
Kenapa disebut Abu Jahal? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Apakah kemudian Umar bin Hisham ini bodoh? Tidak. Umar bin Hisham ini, Abu Jahal ini presidennya Mekah. Hartanya banyak, pergaulannya sudah ke luar negeri, bisnisnya hebat, berarti orang cerdas. Tapi kenapa Rasulullah menyebutnya Abu Jahal? Karena ukuran kecerdasan itu bukan kecerdasan tentang dunia. Ukuran kecerdasan itu adalah sejauh mana mereka mengenal Allah. Banyak orang yang cerdas secara duniawi tapi tidak mengenal Allah. Hari ini yang menjadi krisis di kita itu, orang-orang itu, kita ini banyak yang tidak mengenal Allah. Sehingga bagaimana kita mau melaksanakan perintahnya, toh yang merintahnya aja tidak kenal. Makanya perkara pertama, hal yang paling penting di dalam kita itu bukan ibadahnya. Ibadah itu perintahnya, tapi mengenal yang memerintahnya terlebih dahulu. Makanya kenapa periode dalam Islam itu ada disebut periode Mekah, periode tentang keimanan. Karena memang periode keimanan ini mengenal Allahnya dulu, baru setelah kenal Allahnya, baru kemudian diberikan taklif untuk beribadah. Hari ini kita ibadah dulu, tauhidnya belakangan, sehingga akhirnya ibadahnya ya ma wajadna alaihi aba'ana, karena tidak mengenal Allahnya. Ya. Nah, balik lagi kepada tema bahasan kita, Rasulullah SAW tadi berubat, memikirkan apa? Tentang umatnya, nasibnya, tentang hari akhir. Ini juga anjuran bagi kita. Anjuran bagi kita untuk apa? Untuk memperhatikan hari setelah kehidupan ini. Ini kan semacam rest area saya sebutin. Dunia ini macam rest area. Di rest area itu cuma untuk perbekalan saja. Siap-siap, tidak usah di rest area kemudian kita membangun rumah. Karena pasti akan ditinggalkan. Ya, ini hanya sementara. Terus kehidupan kita yang lama di mana? Kelak di akhirat. Kemarin sudah disebutkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan kehidupan dunia dan akhirat itu. Rasulullah mencelupkan jarinya ke lautan, lalu kemudian diangkat, lalu Rasulullah bilang, inilah perumpamaan dunia dan akhirat. Dunia ini semisal kemudian air yang menempel di jari, sementara lautan adalah sementara akhirat itu adalah semisal air yang berada di samudra itu. Saking luasnya. Kemarin kan disampaikan, kalau kemarin muncul angka 730 juta tahun terkait di padang mahsyar, itu bukan angka pasti. Itu hanya menunjukkan saking lamanya kehidupan akhirat, khalidina fiha abada. Maka pantas kemudian Rasulullah SAW dan Allah dan Rasulnya ini mengingatkan terus menerus manusia terkait hari akhir. Buktinya apa? Surat-surat yang paling banyak dibaca dalam sholat itu adalah surat-surat mufassal, surat-surat 5 juz terakhir, yang notabene 5 juz terakhir ini terkait tentang hari akhir. Kalau kita mau persempit lagi, juz amma yang paling populer itu kan juz amma. Sok imaman pasti banyaknya juz amma. Coba silakan dicek. Amma yatasaalun itu tentang hari akhir. Kemudian an-nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ujung ayatnya fa idza ja'atit tamatul kubra, tentang hari akhir. Abasa wa tawalla, ujung ayatnya fa idza ja'atis sahah. Semua ayat-ayat itu kemudian misalkan wailul lil mutaffifin, ini pasti ada pembahasan tentang hari akhir. Al-Qari'ah jelas, al-haqumut takasur, al-humazah, semua berbicara tentang hari akhir yang pesannya untuk kita manusia supaya kita paham. Kenapa? Karena hari akhir ini sebuah keniscayaan dan sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, karena tidak ada orang yang hari akhir balik lagi, tidak ada. Maka caranya supaya manusia percaya, diberitakan secara berulang-ulang melalui Al-Quran. So paling banyak ya, redaksi tentang hari akhir itu paling banyak. Kenapa? Karena manusia banyak yang ingkar. Wah, engke mah kumaha engke we cenah. Nyebut hari akhir teh kumaha engke, lain engke kumaha. Padahal sejatinya kita dikasih kesempatan itu untuk hari akhir. Maka kenapa Rasulullah SAW sampai berubat? Ya karena Rasulullah ini min anfusihim, dari sebagian jiwa kita. Yang dipikirkan Rasul bukan dirinya saja, tapi bagaimana umatnya. Dan yang Rasulullah takutkan di dalam sebuah hadis, ada yang aku takutkan menimpa umatku, apa? Dibukakannya kemudian
ketertarikan kepada dunia. Ini yang paling Rasulullah takutkan. Kenapa? Ketika semakin dibukakannya manusia kepada ketertarikan dunia, maka mereka semakin enggan menghadapi akhirat. Hari ini Fir'aun sabeunghar-beungharna Haman Korun jika nate baheula teu pernah nyekel HP. Hari ini dunia begitu dibukakan sama kita umat manusia akhir zaman. Dan banyak manusia yang kemudian lupa tentang kehidupannya. Karena memang yang namanya hari iman kepada hari akhir, khususnya iman kepada Allah, khususnya yang umumnya adalah akidah itu, harus menjadi poros akidah kita dalam beramal. Ini sudah dibahas. Ya, rukun iman itu harus menjadi poros akidah, harus menjadi ikatan kita dalam beramal. Apapun amal kita, maka porosnya adalah, ikatannya adalah, atau kemudian yang menjadi patokannya adalah akidah. Kenapa kita beramal? Kenapa kita bekerja? Karena kita tahu kita butuh amal untuk kelak di akhirat. Kenapa kita sedekah? Karena kita tahu nanti di akhirat itu bukan tempatnya lagi beramal. Sehingga kalau manusia semua orientasinya beramal itu karena akhirat, karena akidah itu beres. Ya, makanya saya agak meragukan kalau misalkan sedikit-sedikit bicara tentang korupsi, jalan keluarnya adalah nambah gaji, nambah kesejahteraan. Bukan. Tapi yang terpenting, korupsi dan sebagainya ini memperbaiki diri itu, tambahkan iman yang kuat. Rubah mindsetnya bahwa kehidupan kita itu bukan semata-mata hanya tentang dunia saja. Ada hari akhir yang menanti kita. Maka kalau semua orang mindsetnya mindset hari akhir, dia sudah bukan bicara lagi tentang untung rugi kehidupan di dunia. Tapi apakah dia pekerjaannya bermanfaat untuknya kelak di akhirat atau tidak bermanfaat? Maka kalau orang berpikir tentang hari akhir, dia akan berpikir dua kali untuk bermaksiat. Karena apa? Di akhirat nanti itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka Rasulullah SAW yang pertama, waqiah ini bicara terkait tentang Rasulullah beruban. Ya. Ya, ini yang pertama hadisnya. Lanjut. Ya. Hadis yang kedua terkait surat waqiah ini. Qala al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Abdullah bin Mas'ud bisanadihi. Ibnu Asakir menceritakan terkait tentang dalam terjemahan dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang sahabat Nabi yang ahli Quran. Selain ahli-ahli Quran di zaman Nabi itu ada Abdullah bin Abbas yang disebut turjumanul Quran. Selain Abdullah bin Abbas itu ada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan di dalam riwayat beberapa kali Rasulullah SAW itu mendengarkan qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini cerita ini tentang masih keutamaannya. Tadi Rasulullah memikirkan terkait beruban terkait surat waqiah. Yang kedua, ya, bisa nadi ila Amr bin Rabi bin Tariq al-Misri haddatsana Asir bin Yahya asy-Syaibani an Abi Syuja an Abi Dabiyah qala marada Abdullah maradahu alladhi tawaffa fihi. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sakit. Yang sakitnya ini sakit menghantarkan beliau kepada wafatnya. Sakit anu sampaikan ke wafat. Fa'adahu maka mengunjungi kepada Abdullah bin Mas'ud. Mengunjungi itu ngalongok. Ya, iya datul marid itu salah satu hakul muslim ala muslim. Dilongok usaha Utsman bin Affan. Abdullah bin Mas'ud ditengok oleh Utsman bin Affan. Faqala biasa badan jeung best friend. Matastaki karasa naon gitu. Matastaki apa yang kau rasa? Sakit apa? Gitu bahasa orang banyak. Qala jawaban Abdullah bin Mas'ud, orang soleh, dunubi yang membuatku sakit adalah dosa-dosaku. Qala pamastastahi. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata lagi, Utsman bin Affan bicara lagi. Pamatastahi. Hoyong naon atuh. Nah ini sunnah ya, kalau ada yang sakit kita jenguk itu ngasih sesuatu yang disukainya. Matastahi. Hoyong naon gitu. Supaya jadi bunga. Matastahi. Kamu pengen apa? Saur Utsman bin Affan ka saha? Abdullah bin Mas'ud. Qala jawaban Abdullah bin Mas'ud lain hayang martabak.
Penjelasan waktu itu gering dah yang dibawakan dia. Kumaha Abdullah bin Mas'ud dimana? Rahmatu Rabbi, aku ingin rahmat Tuhan. Hayang rahmat Gusti we abdi. Hebatnya jawaban teh masyaallah. Qala ara amiralaka bitabib, kata Utsman bin Affan. Kan Utsman bin Affan kaya perhatian kepada sahabatnya. Apakah perlu aku mendatangkan dokter kepadamu? Apakah perlu didatangkan dokter? Bitabib. Qala at-tabib amarodoni. Kalau ada dokter aku akan makin parah. Saking tawakalnya orang soleh. Ya berobatnya Tibbun Nabawi. Qala amirun laka bi ato. Perintahkanlah olehmu. Mau apa? Kamu mau apa? Kata Utsman bin Affan. Sakingnya anak Abdullah bin Mas'ud. Qala la hajatali fihi. Aku tidak butuh apa-apa. Teu mampang ngumpul di Abdullah bin Mas'ud lagi. Utsman bin Affan bager, tapi la hajatali. Qala kalau kamu tidak butuh apa-apa, yakunu libanati kami ba'dika. Mungkin pemberianku ini bermanfaat untuk anak-anak perempuanmu. Abdullah bin Mas'ud punya anak, ya ari ante tersebut mungkin bisa jadi anak-anak, bisa jadi buat keluarga. Tapi apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Qala ataksha ala banatil fuqara, apakah engkau takut anak-anakku ini fakir? Kata Abdullah bin Mas'ud, inni umirtu banati yaqra'una kullalaitan surat al-waqiah. Aku memerintahkan putri-putriku untuk membaca surat Waqiah tiap malam. Jadi enggak takut fakir, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kamu yang mengkhawatirkan anak-anakku? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man qara'a suratal waqiah. Ini mengenai keutamanya. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah kulla lailatin, setiap malam, Pak. Ibunya dangukeun. Siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, lam tusibhu faqatan abada, maka dia tidak akan terkena kemiskinan selamanya. Hadisnya hadis hasan. Kullalailatin, setiap malam. Ini kan kita bicara tentang keutamaannya dulu Waqiah. Sok ta baca. Naon hubunganna cenah Waqiah jeung kakayaan? Kan gitu. Apa hubungannya? Banyak hubungannya. Yang pertama kan kalau lamun ditinggali-tinggali Waqiah ini tentang kiamat. Naon hubunganna cenah jeung kabeungaran? Bisa jadi sabda Rasulullah, ayyul mukmin aqyas, mukmin mana yang paling cerdas? Aksaruhum dzikrul lil maut, yang paling cerdas itu mereka yang banyak mengingat kematian. Kenapa Rasulullah menyebut mereka yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian? Karena dia tahu memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk bekal nanti. Saha jalma nu paling cerdas? Saja mah PNS nu paling cerdas, meme pensiun geus ngabangun kontrakan. Pas geus pensiun teh tenang, sabab naon? Aya tina kontrakan. Kan gitu. Saja mah nu cerdas, baheula eta jalur can jadi. Sameme jadi urang geus apal, eta teh rek jadi jalur, meuli taneuh keur murah keneh. Pas jaina jadi taneuh jadi mahal. Cerdas. Orang yang tahu masa depan cerdas. Itu mah cerdas secara duniawi. Ada cerdas yang hakiki, cerdas ukhrawi. Dia tahu bahwa dirinya akan wafat dan tidak bisa beramal lagi. Maka kalau dia cerdas, dia memikirkan tentang tidak bisa amal lagi, sehingga pada akhirnya dia berlomba-lomba memperbanyak amal di saat hidup. Maka itu hubungannya. Kita akan kaya kalau banyak mengingat kematian. Kaya secara hakiki hiji. Ya, secara kekayaan tentang mengingat kematian. Tapi kalaupun kita mau jujur di dalam surat Waqiah ini, kalau kita mau lihat isinya, di ayat 55 sampai 75 ada kalimat afaroaitum 3 kali. Ya. Perhatikan, di dalam Waqiah ini dari ayat 55 sampai ayat 75 kalau nggak salah, ada kalimat afaroaitum. Afaroaitum itu apakah kalian melihat? Apakah kalian memperhatikan? Yang pertama kalimatnya afaroaitum mata rusun.
A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasya'u laja'alnahu toman fadaltum tafakkahun. Satu, kita suruh melihat terkait tentang tanam-tanaman. Apakah kamu yang menjadikan tanaman itu atau Allah? Yang kedua, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Yang kedua, kita suruh memperhatikan air. Lihat air, siapa yang menurunkan air hujan? Allah apa engkau? Antum minal muzni am nahnul munzilun. Kata Allah, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau seandainya itu hujan itu kami jadikan asin, dan hari ini tidak, punten ya, air hujan itu bisa merusak. Kalau misalkan mobil di luar dihujankan rusak, karat, harus dibanjur deko air tawar. Itu menunjukkan apa? Ada zat asin, tapi pas ini segini aja merusak air hujan itu. Kalau Allah jadikan lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kalau Allah jadikan lebih asin, rusak kabeh barang orang. Hebatnya Allah. Yang ketiga, kita sudah memperhatikan apa? Afara'aitumun narol lati turun. Apakah kamu tidak melihat tentang api? A'antum ansya'tum syajaratah am nahnul munsyi'un. Tiga hal yang diperintahkan untuk dilihat: perkebunan, tanaman, perairan, dan juga perapian. Maka kalau kita tadi hubungkan dengan siapa yang membaca Waqiah tiap malam maka dia akan kaya, di sanalah rahasianya. Selain tadi kaya hakiki adalah kaya tentang akhirat, coba perhatikan tiga model ini. Kalau kita mau perhatikan, berarti kita serius. Usaha didinya kasab ikhtiar, sok. Kasab ikhtiar dina perkebunan, moal miskin. Kasab ikhtiar dina cai, moal miskin. Kasab ikhtiar komode dina seuneu. Ai seuneu naon? Minyak bumi, batu bara, tambang. Hayo. Maka perhatikan Waqiah ini. Allah sudah menyuruh kita afara'aitum. Maka Quran itu bukan hanya kemudian menjadi pahala saja, tapi Quran ini petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya sayangnya kemudian kita terlalu menganggap cukup sebagai ladang pahala. Yang penting dibaca, termasuk Waqiah, Yasin. Banyak di antara kita yang hafal di luar kepala tapi tidak tahu maknanya sama sekali, sehingga tidak membuat kita maju. Padahal Al-Quran itu turun, syariat itu turun untuk mencerdaskan, bisa ada tiddaroin, bukan untuk membuat kita miskin, tapi untuk membuat manusia bahagia di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Tapi sayangnya manusia ini tidak mau melek. Berapa kali Al-Quran kemudian bicara tentang was-sama'i wat-thariq, was-sama'i datil buruj, tentang langit. Tapi hari ini mencukupkan diri dibaca, tapi nggak pernah kita penasaran penelitian tentang langit. Kepancina teka buru. Ketika Allah bicara, coba perhatikan tentang langit, yang pada hakikatnya ketika memperhatikan ciptanya itu, lalu kita akan sadar betapa hebatnya Allah yang menciptakan. Allah perintahkan apa? Coba perhatikan dirimu, perhatikan diri orang. Ini ada ciptaan Allah di diri kita, ini ciptaan Allah. Bagaimana sel ini bekerja, bagaimana di dalam tubuh kita ini ada 360 sel, yang setiap sel itu harus disedekahi dan dicukupi setiap sel ini sedekahnya dengan 2 rakaat sholat sunat duha. Masya Allah ya. Inilah kemudian Al-Quran Al-Waqiah, rek kaya sok ya, mau kaya hakiki tadi bicara tentang memperbanyak amal supaya kita di akhirat menjadi orang-orang yang meskipun kita nanti di alam barzah sudah tidak bisa beramal, tapi amal itu ngalir. Berarti dari sekarang memperbanyak amal-amal jariah. Atau mau kemudian kekayaan seperti tadi, silakan perhatikan itu perkebunan. Maka dalam Islam yang namanya perkebunan, yang namanya air, yang namanya gas tidak boleh diprivatisasi, nggak boleh. Ini harus negara yang kemudian dikembalikan kekayaannya untuk semakmur-makmurnya untuk masyarakat. Kita itu bukan tidak kaya, sumber daya alam kita itu banyak. Tapi ya tadi, banyak yang memprivatisasi hanya untuk kepentingan golongannya.
Kenapa mereka? Ya tadi agama tidak dipakai. Agama tidak dipakai. Kalau agama dipakai, orientasinya bukan tentang lagi 7 turunan yang tidak akan habis hartanya. Orientasinya bagaimana dia mempertanggungjawabkannya di akhirat. Maka inilah pentingnya mindset agama dalam kita berkehidupan. Apapun profesinya, kalau dia kemudian dibentuk dalam suasana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dia akan senantiasa berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal yang haram. Sebaliknya, apapun profesinya, ketika tidak dibalut dengan agama, agama hanya status, agama hanya KTP, agama hanya sebatas kemudian catatan administratif, bukan value, bukan nilai-nilai kehidupan, maka yang terjadi seolah ada pemisahan antara agama dan nilai kehidupan. Akhirnya pajiin-jiin agama nakadia kehidupannya. Inilah yang terjadi di kita hari ini. Ya. Ketika tidak dipakai, agama itu bukan formalitas semata. Agama itu nilai hidup, cara hidup, way of life. Agama itu bukan hanya ada ketika kita sholat, ketika kita pengajian, ibu-ibu di kerudung. Ayo beres pengajian, dibuka deh kerudung nanti. Bukan. Agama itu bukan ada ketika kita nikah. Agama itu bukan ada hanya ketika kita kematian. Tapi agama itu ada ketika kita di kantor, ketika kita muamalah, ketika kita membantu orang, ketika kita di pasar. Itu harus dipakai. Bagaimana Islam memandang terkait tentang jual beli. Tidak boleh menipu, tidak boleh menimbun, ya, tidak boleh mengurangi timbangan. Ini dipakai karena dalam Islam perdagangan itu bukan hanya masalah untung rugi, tapi keberkahan, tapi surga dan neraka. Coba ini kalau sudah dipakai semuanya selesai. Ya. Jadi inilah nilai-nilai dasar edukasi terhadap agama. Berhenti kemudian menjadikan agama hanya kebanggaan sebagai status saya apa Islam. Tapi kemudian kita tidak pernah melaksanakan nilai-nilai Islamnya itu sendiri. Contoh, berbagai peringatan, ibadah peringatan baralah. Ya. Tidak mencerminkan nilai-nilai Islami, tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Harusnya kita yang sering ngaji itu semakin baik sama istri. Harusnya kita yang sering ngaji itu semakin baik sama tetangga. Harusnya kita yang sering ngaji itu semakin kemudian merunduk, tidak sombong hidupnya. Semakin kita ngaji, semakin kita merasa kurang. Berarti benar. Bukan semakin ngaji, semakin kita menjadi sombong, merasa hebat. Kan? Ya. Ini 2, hadisnya 2. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan surat Waqiah. Yang ketiga, yaitu hadisnya tadi tidak fakir. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW yusalli sholat karena min sholatikum. Rasulullah sholat seperti sholat kalian. Karena min sholatikum. Allatina tusalluna al-yaum. Seperti kalian sholat hari ini. Walakinnahu akan tetapi. Karena ada Rasulullah yukhaffifu karena sholatu akhaffu min sholatikum. Rasulullah waktu sakitnya meringankan sholatnya. Ya. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqiah. Dan Rasulullah itu membaca di waktu subuh itu surat al-waqiah. Wa nahwiha minas suwar. Dan surat-surat sebangsa waqiah dari surat-surat mufassal itu di waktu subuh. Keutamaan yang ketiga, surat waqiah itu sering dibaca oleh Nabi di waktu subuh, sholat subuh. Nah, ini menandakan bagaimana waqiah ini kemudian menjadi surat yang penting. Ya, semua surat dalam Al-Quran itu penting. 3 hadis tadi. Ya. Nah, apa kemudian isinya? Ini kan dibagi 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa dan seterusnya. Wa kuntum azwajan salasah. Kenapa Rasulullah beruban? Wa kuntum azwajan salasah. Kalian nanti akan dibagi 3 golongan. As-sabiqun as-sabiqun, ashabul yamin dan ashabus shimal. As-sabiqun as-sabiqun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak orang-orang yang terdahulu, sedikit dari generasi kita. Diceritakan nasib sabiqun as-sabiqun itu orang-orang terdahulu, orang-orang terbaik. Fi jannatin na'im. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqina alaiha mutaqabilin. Diceritakan tuh tentang kenikmatannya. Itu waqiah. Nih,
prototipe orang yang masuk nanti sabiqun sabiqun sampai ayat 26. Dari ayat 26 atau 36 ya. 26 sampai ayat 40 menceritakan ashabul yamin. Washabul maimanati ma ashabul maimana fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Tuh dari 26 sampai 40 menceritakan tentang nasib ashabul yamin. Sekali lagi, kunaon orang teu kabita sebab tidak paham. Kalau kita ditawari oleh marketing perumahan, Pak, silakan rumah tipe subsidi 60, rumah tipe subsidi 72, 5, kan menarik, gambarnya luar biasa. Hari ini tugas saya adalah menyampaikan ke bapak-bapak bagaimana itu menarik. Dan Allah itu luar biasa, memberikan marketing luar biasa terkait tentang bagaimana surga itu, bagaimana ashabul yamin itu, fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'im masud. Itu indah, Pak. Sok lamun urang aya perumahan, semakin perumahan itu misalkan luas, semakin keamanan semakin mahal, cicilan lagi semakin teka bedag urang. Ayeuna surga semakin mahalnya semakin hebat. Kuduna mah kan urang berpikir gitu. Tapi teu kabita hare-hare we. Eta dicaritakeun sakitu panjangna. Bahkan kemudian pembandingnya wa ashabus shimal dari ayat 40, wa ashabus shimal fi wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumil wa dilimi la baridi wala karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Diceritakan tuh ya, ini luar biasa ya. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumil wa hamim, ada dalam keadaan panas. Wa dilimi yamum, dilimi yamum tuh jangankan ya kita asap tebal hitam nu poek bari panas, urang mah geuningannya ku kenal pot wae nu hideung ku elep bisa geus bau mulek. Nah kete ashabus shimal lebih dari itu. Ashabus shimal ma ashabus pisah memiwa wa dilima la baridi wala karim wa AC. Tidak ada yang dingin, tidak ada yang menyejukkan. Tidak ada Alfamart Indomaret lagi. Apa penyebabnya ashabus shimal? Di bejaan deh taku Nabi teh, ku Allah teh. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, waktu di dunianya suka berpoya-poya. Wa kanu yusiruna alal hinsil adim, waktu di dunianya dia suka berbuat dosa besar. Wa kanu yaquluna aidamitna wa kunna turaban aina lama pusud. Waktu di dunianya dia meragukan tentang hari kebangkitan. Ini kan sudah lengkap semua diceritakan. Ya, itu sampai ayat 75. Kemudian Allah menceritakan dulu tadi apa ra'aitum itu sampai ayat 75, fala uqsimu fasabbih bismi rabbikal adim. Lalu kemudian ayat 78-nya itu fala uqsimu bimawaqi'in nujum sampai ayat 96. Kesimpulan dari itu semua, di awalnya 3 golongan, di akhirnya juga 3 golongan, dan kemudian menyelipkan terkait tentang pedoman apa Al-Qur'an. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim la yamassuhu illal, sok aya geuning aca ayat la yamassuhu illal mutahharun tong nyabak Al-Qur'an. Nah, ada yang beda pendapat, aya nu ngatakeun teu meunang megang Al-Qur'an lamun teu punya wudu. Nah, perbedaanna teh dina tafsir surat Waqiah la yamassuhu illal mutahharun ada 3 tafsiran. Yang pertama, al-mutahharun ieu disebutna orang nu berwudu. Teu bisa nyabak kana Al-Qur'an kecuali anu suci. Artina anu berwudu. Ieu seuseuhna mayoritas di kalangan mazhab Syafi'i. Lamun aya nu nyabak Qur'an teu boga wudu teu batal, aya deui lawan pendapatna mutahharun eta sanes diartikeun anu boga wudu, tapi mutahharun eta diartikeun jalma muslim. Karena di surat At-Taubah innamal musyrikuna najasun, orang musyrik teh najis, berarti mafhum mukhalafahna nu muslimah suci, maka konsekuensina la yamassu ilal mutahharun teh nu teu meunang nyabak Qur'an teh orang kafir. Orang muslimah teu boga wudu ge meunang da suci. Nu katiluna kontekna nu katiluna makna la yamassu ilal mutahharun teh tingali ayat sebelumna fi kitabim maknun. Nu disebut di dia lain Al-Qur'an, Al-Qur'an mushaf.
tapi Al-Qur'an nyaeta nu di Baitul Izzah, Kitabil Maknun. Maka teu aya nu bisa nyabak illa muta'arun, kecuali malaikat. Dimaknakan muta'arun teh malaikat. Sehingga anu bangsa setan nu harita sok nyambil informasi tina Al-Qur'an itu tidak bisa mengambil informasi ilal mutahharun di teh malaikat. Maka konsekuensina tina pendapat eta arek jalma kafir nya Al-Qur'an mushaf teh batal tina naon kitu lah ya masuk ilal mutahharun. Tapi lamun dikajikeun deui balik deui bahwa kemudian Al-Qur'an ini adalah sumber informasi kita ya. Terus ditutup ku kesimpulan tadi waqiah teh ya, palaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nanu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Terus palaula in kuntum ghairu madinin tarjiuna in kuntum shadiqin. Nah, kesimpulan nu tadi fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa ray'anu wa jannatu na'im. Hiji tanu golongan tadi teh ashabikun ashabik. Wa amma in man ashabil yamin fasalamul lak min ashabil yamin. Dua. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin ashabu shimal panuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna dalawaqul yakin fasabbih bismi rabbikal adzim. Beres genahunnya nafsirkeun 80 genep surat ngan sajam kurang terlalu pendek Pak. Tapi setidaknya maksudnya aya gambaran hari ini kita sedikit demi sedikitnya. Lamun misalkan ayeuna kan orang terlalu Yasin sentris, tidak apa-apa, Yasin juga bagus. Tapi kemudian ada beberapa hadis seperti kalau malam Jumat baca surat Kahfi, hari Jumat baca surat Kahfi. Terus ketika kita bicara setiap malam baca surat Waqiah, kemudian sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Al-Mulk itu salah satu keutamaannya adalah menjadi pensyafaat bagi mereka di alam kubur ya. Kemudian juga kalau tidak ingin ada setan di rumah kita baca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Nah, jadi setidaknya kita dari kesimpulannya nu kahiji tadi, nu pertama Al-Imam Ibnu Katsir mengawali tafsiran surat Waqiah dengan 3 hadis keutamaan terkait tentang surat Waqiah. Hadis yang pertama, Rasul beruban, kata Rasul aku beruban karena surat Hud, surat Waqiah, surat Al-Mursalat, yang artinya itu Rasul itu karena min ampusihim. Rasul itu redaksinya diutus itu min ampusihim, sejiwa dengan kita. Maksudnya apa? Rasul juga memikirkan kita tentang nasib kita di hari akhir. Yang kedua terkait tentang keutamaan surat Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah tiap malam maka lam tuqati abada, dia tidak akan pakai selamanya. Yang ketiga, Rasul sering membaca surat Waqiah ketika sholat subuh. Nah, di antara isi Waqiah ini adalah bagaimana bayangan kita nanti informasi. Dan ini informasi ini valid. Kan tadi di awalnya Al-Quran ini sudah valid, Al-Quran ini benar, Al-Quran ini tidak diragukan lagi. Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan dongeng masa lalu. Al-Quran ini nyata, Al-Quran ini kalamullah yang adalah firman Allah, bukan makhluk. Allah yang paling tahu kebutuhan kita, Allah yang karena kita diciptakan oleh Allah, sehingga inilah buku petunjuknya. Nah, sudah digambarkan dalam surat Waqiah. Yang paling utama ketika kita bicara tentang masa depan, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan. Yang dimaksud kecerdasan itu bukan hanya kita pensiun bagaimana, kita masa tua kita bagaimana, tapi yang cerdas itu adalah bagaimana kelak kita menghadapi hari akhirat yang begitu lama. Punten Pak ya, di dalam surat As-Sajdah kan disebutkan kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Satu harinya akhirat 1000 tahun dunia. Kalau kemarin satu hari akhiratnya 50.000 tahun dunia. Kalau kita dihitung satu hari akhirat 1000 tahun dunia, satu hari itu 24 jam. 24 jam akhirat 1000 tahun dunia. 12 jam akhirat 500 tahun dunia. 6 jam akhirat 250 tahun dunia. 3 jam akhirat 125 tahun dunia. 1 jam setengah akhirat 62,5 tahun dunia. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini antara 60 dan 70 tahun saja. Kalau kita berumur 62,5 tahun, berarti kita itu di akhirat itu hanya 1 jam setengah.
Kita disuruh taat 1,5 jam, suruh ngaji 1,5 jam, suruh sholat 1,5 jam. Untuk membela apa? Kholidina fiha abada. Untuk membela wal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk membela wal akhiratu khairu wa abqa. Untuk membela sesuatu yang lebih lama. Maka kunci dasar dalam kehidupan itu apa? Wasta'inu bis sobri was sholat. Sabar, Pak. Tengka irahatu ngaji teh teu aya ujungna, tengka irahatu urang sujud teh teu aya ujungna, tengka irahatu urang tahajud teh teu aya ujungna. Diraha ujungna wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Saat kita nanti bersama-sama kelak melihat wajah Allah di surganya. Itu baru. Jadi hari ini jangan pernah berhenti mencari ilmu. Kalaupun lelah, kita meninggalkan kesukaan, kesenangan dunia, yakinlah Allah tidak tidur. Allah akan mencatat setiap amalan kita. Hari ini mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, demi Allah kita datanglah ke pekuburan. Lalu kemudian bergumamlah dalam hati, kira-kira di kuburan ini semua apa yang mereka inginkan. Kata Allah, yang mereka inginkan di kuburan itu cuma satu. Mereka ingin kembali seperti kita. Karena apa? Ingin beramal soleh. Pesannya buat siapa dalam apa? Bukan untuk mayit, tapi untuk kita. Pesannya kita yang masih punya kesempatan ini berarti manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya beramal. Ya. Manfaatkan mempengurang jag-jag. Ya. Mempengurang jag-jag. Hari ini sekering makan segala hese. Ya. Mudah-mudahan ini pemuda juga manfaatkan. Apa untungnya taat di masa muda? Keuntungan taat di masa muda saat kita nanti memasuki usia tua sudah tidak bisa berjamaah lagi. Rasul sebutkan, maka ketika dia terhalang udzur syar'i, tapi waktu mudanya, waktu jag-jagnya dia ke masjid, sholatnya dia sendiri akan tetap dihitung sebagai berjamaah. Itu untungnya taat di masa muda. Kita sering ke masjid di masa muda, suatu ketika kemudian kita sudah tidak bisa lagi. Maka semua aktivitas itu akan terus dinilai. Bahkan di usia 60 itu disebutkan dalam hadis, pahalanya itu dilipat gandakan, di 2 kali lipat gandakan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bagi yang masih muda, manfaatkan kesempatan ini. Bagi yang sudah berumur, jangan kalah karena sudah bernilai jackpot pahala kita mencari ilmu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma. Ya, di usia ya pada secara umum Al-Quran itu dibaca kapan saja. Ini secara umum. Ya, lamun dina hukum negara mah aya umum, aya lex spesialis. Biasanya lamun aya nu lex spesialis, maka nu spesialis ieu delograt mengalahkan yang umum. Jadi kalau kita misalkan baca mau kapanpun itu boleh. Tapi ketika kemudian ada keistimewaannya hadis Nabi ini menyebutkan kullalailah, itu juga boleh. Nah, pertanyaannya, yang disebut lail itu dalam bahasa Arab kapan? Dari maghrib sampai syuruk. Sampai syuruk. Jadi masih masuk tidak? Masih bisa masuk insya Allah. Itu kan sebut lail. Lail itu dari maghrib sampai syuruk. Syuruk itu terbitnya matahari. Ya, maka kan Imam Syafi'i itu membagi malam-malam itu bagi 3. Sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk nulis buku, nulis kitab, sepertiganya untuk tidur. Jadi kalau sekarang jam kita itu 12 jam, 4 jamnya untuk tidur, 4 jamnya untuk ibadah, 4 jamnya untuk berinovasi, ya. Jadi bonus, jadi ya itu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi? Cukup ya? Ya itu saja. Ada pertanyaan? Silakan yang muda. Ya. Terus ya mengkaji lah, justru Quran ini luas Pak, demi Allah. Kalau kita mengkaji sering tiap hari, umur kita yang sudah selesai duluan dibanding dengan ilmu. Ya, ilmu Allah itu luas. Kalau seandainya
lautan itu jadi tinta, pohon-pohon yang di bumi ini jadi pena, kemudian menuliskan kalimat-kalimat Allah 7 kali lipat, tidak akan pernah selesai saking luasnya ilmu Allah ya. Maka pasti umur kita yang lebih dahulu ya. Tidak ada yang hebat, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semua kita ini diberi sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal ke, tinggal ngamal ke nih. Allahu Akbar.